Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Bisikan dari Arwah. Langsung saja kita simak. Reno dikenal sebagai pria yang mudah dipercaya. Ia punya senyum yang meyakinkan, gaya bicara yang melegakan, dan janji-janji yang terdengar seperti penyelamat dalam kekacauan. Tapi di balik semua itu, Reno adalah pecandu kata-kata kosong. Ia menjanjikan bantuan yang tak pernah datang, proyek yang tak pernah dimulai, dan pinjaman yang tak pernah dibayar. Baginya, janji adalah alat. Ia bukan pembohong biasa. Ia perayu yang membuat orang percaya bahwa mereka penting, lalu melupakannya saat ia sudah dapat apa yang diinginkan. Suatu malam setelah ia menolak mentah-mentah untuk membayar kembali utang lama pada temannya, Reno terbangun oleh suara notifikasi di ponselnya. Ia mengernyit, siapa yang mengirim pesan suara jam 2 pagi. Dengan malas, ia menekan tombol putar. Terdengar suara berat dan penuh kemarahan. "Aku tunggu janjimu ditepati, atau aku akan datang." Reno langsung duduk tegak. Ia mengenali nada suaranya, meski tak tahu dari siapa. Yang jelas, suara itu terdengar sangat nyata dan mengancam. Ia segera memblokir nomor itu dan menghapus pesannya. Mungkin hanya orang iseng, katanya pada diri sendiri sambil tertawa kecil, meski bulu kuduknya belum turun sejak suara itu selesai diputar. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sehari. Malam berikutnya, sebuah pesan suara lain masuk. Kali ini, suara seorang wanita, lirih, penuh kecewa, menyebutkan janji Reno tentang pekerjaan yang akan ia bantu. "Kamu bilang akan bantu aku masuk ke perusahaan itu. Aku tunggu di lobi, tapi kamu tak pernah datang." Lagi-lagi, suara itu tidak bisa dikenali. Tapi cara ia menyebut nama Reno membuat hati Reno seperti diikat. Pesan-pesan itu mulai datang setiap malam. Suara-suara berbeda. Beberapa marah, beberapa hanya berbisik kecewa. Semuanya menyuarakan janji-janji yang pernah Reno buat, lengkap dengan waktu, tempat, dan situasinya. Semua terlalu rinci untuk disebut kebetulan. Yang lebih menyeramkan, semua pesan itu tidak bisa dihapus. Bahkan setelah Reno reset ponselnya, pesan-pesan itu kembali muncul, seperti aplikasi yang sudah tertanam dalam hidupnya. Reno mulai panik. Ia beli ponsel baru, pakai nomor baru, dan menyimpan perangkat lamanya di laci. Tapi keesokan malamnya, ponsel barunya, yang belum pernah ia gunakan untuk menghubungi siapapun, berbunyi. Notifikasi suara masuk. Ia gemetar saat menekan tombol putar. Suara seorang pria berkata, "Kau pikir bisa lari dari kata-kata sendiri?" Ia pergi ke kantor keesokan harinya dengan wajah kusut. Tak ada yang salah secara kasat mata, tapi di kepalanya, suara-suara itu masih menggema. Setiap kali ia membuka mulut untuk menjanjikan sesuatu, tenggorokannya tercekat. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh mata tak terlihat. Dan setiap kata yang ia ucapkan sedang ditulis dalam catatan. Tak kasat mata yang akan kembali menyiksanya nanti. Saat ia mulai menghindari janji, orang-orang sekitarnya bingung. "Biasanya kamu cepat kasih kepastian, Ren," kata salah satu rekan kerjanya. Reno hanya bisa tersenyum kaku. Ia takut kata-kata manis yang selama ini jadi kekuatannya malah berubah menjadi kutukan yang merusak hidupnya sedikit demi sedikit. Dan benar saja malam itu sebuah pesan suara masuk. Tapi kali ini, suaranya adalah milik Reno sendiri. Suara rekaman itu terdengar lirih dan penuh penyesalan. "Maaf, aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin kau percaya padaku." Reno gemetar. Ia tak pernah merekam pesan itu. Tapi ia tahu betul, itu memang suaranya. Dan entah bagaimana, bagian terdalam dari dirinya sendiri mulai membalas semua kebohongan yang ia ucapkan selama ini. Reno mulai merasa terisolasi. Ia berhenti mengangkat telepon, mematikan notifikasi, bahkan menonaktifkan SIM card-nya. Tapi suara-suara itu terus datang, bukan lagi dari ponsel, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Ia mendengar bisikan saat berjalan di lorong kantor, saat berada di kamar mandi, bahkan saat terpejam. Suara-suara itu tak selalu jelas tapi penuh makna. Kalimat-kalimat kecil yang menyayat seperti, "Kau hanya menjual harapan kosong," atau "Lihatlah siapa yang kamu hancurkan."
Ia mulai mencatat semua nama yang ia ingat pernah diberi janji palsu. Ada belasan, mungkin puluhan. Beberapa di antaranya bahkan tak ia ingat dengan jelas. Ia mencoba meminta maaf pada beberapa orang yang masih bisa ia hubungi. Tapi mereka semua menolak dengan dingin. Telat, Ren, terlalu telat. Bahkan seorang mantan kekasihnya berkata, "Aku lebih baik percaya pada iblis daripada percaya padamu lagi." Suatu malam Reno tertidur di sofa ruang tamunya. Ia terbangun sekitar pukul 2 pagi. Ruangan gelap tapi ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya kabur, tapi wajahnya seolah bersinar samar, seperti topeng kabut yang mengenakan ekspresi kecewa. Ketika ia mencoba menyapa, sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri dan menggeleng pelan, lalu menghilang. Keesokan harinya, Reno mendapati ponselnya menyimpan pesan suara baru, meskipun tidak terhubung ke jaringan. Kali ini suara anak kecil, renyah tapi penuh luka. "Om Reno, katanya mau datang ke ulang tahunku, aku tunggu loh." Lalu hening, dan terdengar isakan kecil. Reno membanting ponselnya ke lantai, tapi layar tetap menyala. Suara tetap berlanjut, tak bisa dihentikan. Ia bergegas ke klinik psikiatri. Psikiater menyebutkan bahwa ia mungkin mengalami auditory hallucination akibat stres berat. Tapi Reno tahu ini bukan halusinasi. Suara-suara itu terlalu spesifik, terlalu nyata. Dan yang paling mengganggu adalah bahwa dirinya sendiri mulai ikut berbicara dalam pesan-pesan itu. Pesan berikutnya adalah percakapan antara dirinya dan seseorang yang tidak ia ingat pernah temui, membahas janji-janji gelap, manipulasi, dan pemanfaatan. Satu malam saat mandi, ia menyalakan speaker Bluetooth yang biasanya ia gunakan untuk mendengarkan musik. Tanpa disambungkan ke ponsel, speaker itu tiba-tiba menyala sendiri dan memainkan sebuah suara. Suara berat dan parau berkata, "Apa yang kamu tanam, kini sedang tumbuh di jiwamu." Reno terpeleset dan jatuh, membentur kepala, darah menetes ke lantai. Tapi suara itu tak berhenti. "Kami hanya ingin kau rasakan sedikit dari apa yang pernah kami rasakan." Reno mulai menulis di buku catatan, mencatat semua pesan, semua nama, semua janji. Ia ingin menebus semuanya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menuliskannya, tinta di buku itu berubah warna menjadi merah tua, seperti darah. Bahkan saat ia ganti pulpen, bahkan saat ia pakai pensil, kali ini suaranya adalah suara ibunya. "Reno, kamu bilang akan datang saat aku sakit. Aku menunggumu, nak." Reno tak bisa bernapas. Ia tahu ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Ia tahu ia tak pernah datang ke rumah sakit saat itu. Dan kini, suaranya kembali menghantuinya. Reno semakin tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Ia mencoba membuktikan bahwa semua ini hanyalah akibat stres dan rasa bersalah. Ia membeli ponsel baru, mengganti nomor, bahkan pindah tempat tinggal sementara. Tapi pesan suara itu tetap muncul, bahkan di ponsel yang belum ia aktifkan dengan kartu SIM. Malam itu Reno memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia membuka satu persatu pesan suara misterius dan mencoba mencari tahu siapa pengirimnya. Ia berharap setidaknya satu di antara mereka adalah orang sungguhan, agar ada penjelasan logis. Tapi sesuatu membuatnya semakin merinding. Tidak ada satupun kontak yang bisa dilacak. Semua nomor pengirim fiktif. Bahkan saat ia mencoba merekam ulang pesan-pesan itu, filenya rusak begitu saja. Ia mengunjungi seorang teman lamanya, Leo, yang bekerja sebagai IT forensik. Reno menyerahkan satu ponsel lama yang berisi pesan-pesan itu. Leo berjanji akan menganalisisnya secara profesional. Tapi esok harinya, Leo menelpon dengan nada suara panik. "Bro, lu nyimpen apaan di HP itu?" Suara-suara itu bukan rekaman biasa. "Aku nggak tahu gimana jelasinnya, tapi suara lu juga ada di dalamnya. Kayak lu ngomong ke diri sendiri dengan dua kepribadian berbeda." Reno membeku. "Maksud lo, ada bagian di mana lu jadi si pembohong, tapi ada juga bagian di mana lu kayak jadi korbannya. Kayak lu dijanjiin sesuatu, terus dikhianati. Tapi dua-duanya suara lu." Reno merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia membuka catatan harian lamanya,
Buku yang dulu ia tinggalkan saat pindah kerja ke kota. Di dalamnya ia menemukan sesuatu yang aneh. Puluhan halaman ditulis dengan tulisan tangannya sendiri, tapi tidak ia ingat pernah menuliskannya. Semuanya seperti jurnal seseorang yang terluka, seseorang yang sering dijanjikan, tapi tak pernah ditepati. Seseorang yang terdengar seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia mulai sadar, apa yang ia alami selama ini mungkin bukan teror dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang menyimpan luka. Dan kini muncul kembali dalam bentuk suara-suara. Suara-suara itu bukan hanya dari orang lain, tapi dari versi dirinya yang terlupakan atau dikubur. Tapi justru saat ia mulai menerima kenyataan ini, pesan suara baru masuk. Kali ini, suaranya bukan dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri, seperti gema. Kau pikir hanya ada dua sisi dalam dirimu? Tidak, Reno. Kau belum mengenal kami semua. Dan itulah awal munculnya sisi ketiga. Sisi yang lebih gelap dari sekadar pelupa atau pelaku. Sisi yang selama ini memanipulasi, bahkan dirinya sendiri. Reno tak bisa tidur malam itu. Suara-suara dalam kepalanya makin sering muncul, bahkan tanpa ponsel. Ia merasa ada kehadiran dalam dirinya, yang selama ini tak ia kenal. Bukan hanya dua kepribadian, si pembohong dan si korban, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Sesosok entitas batin yang mengawasi, mencatat dan kini mengambil alih. Ia menulis di cermin kamar dengan spidol merah, "Siapa kamu?" Dan keesokan paginya, tulisan itu berubah menjadi, "Aku yang selalu ada, kau yang baru datang." Reno merinding. Ia mulai kehilangan kontrol atas hidupnya. Suatu malam, ia terbangun dengan jari tangannya berdarah dan catatan di sekeliling kamar yang ditulis dalam tulisan tangan asing. Kau harus ingat bagaimana semua ini dimulai. Didorong rasa putus asa, Reno menggali kembali email-email lama, kontrak-kontrak kerja yang ia buat dulu, dan satu folder rahasia di komputernya yang sudah lama ia lupakan. Folder itu dinamai Second Layer. Di dalamnya, bukan hanya catatan janji yang pernah ia ingkari, tetapi juga rekaman suara hasil modifikasi, suara-suara orang yang mengeluh, marah, kecewa, tapi semua telah diedit oleh Reno sendiri. Ia yang menciptakan semuanya. Ternyata, semua pesan suara misterius itu berasal dari dirinya. Secara tak sadar, ia membuatnya sendiri bertahun-tahun lalu sebagai bagian dari eksperimen psikologis pribadi. Ia ingin menciptakan rasa bersalah buatan untuk melatih empati yang tak pernah ia miliki. Reno sebenarnya adalah mantan mahasiswa psikologi klinis yang drop out karena gangguan mental. Ia mengembangkan teori ekstrim bahwa trauma bisa disimulasikan secara sadar, tapi malah jatuh dalam gangguan identitas disosiatif. Tibalah saat ia menemukan satu pesan terakhir dalam folder tersembunyi. Pesan itu tidak terdengar seperti dari siapapun yang ia ingat. Suaranya berat, datar, dan mengerikan. Pesan itu hanya berkata, "Kau bukan Reno, kau hanya proyeknya." Reno terdiam. Ia memutar ulang pesan itu berulang-ulang. Proyeknya siapa? Pikirnya. Tapi tiba-tiba, memori lama kembali. Wajah seorang pria tua, profesor yang dulu membimbingnya, dengan senyum menakutkan yang penuh manipulasi. Reno bukan hanya korban, ia adalah bagian dari eksperimen gelap yang disebut Empathy Seeding Project. Maka semuanya menjadi jelas. Reno tak pernah benar-benar berjanji pada siapa-siapa. Ia bukan pembohong, bukan korban, bukan manipulator. Ia adalah boneka. Suara-suara yang datang bukan kutukan dari luar, tapi sisa program yang gagal dihentikan. Ia bukan tokoh utama, hanya percobaan gagal yang mulai sadar diri. Dan sebelum semua menjadi gelap, Reno tersenyum pahit saat mendengar pesan terakhir itu bergema dalam pikirannya. Proyek berakhir di sini. Terima kasih telah ikut serta. Anda akan dilupakan dalam 3, 2, 1. Selesai.